It's only because he's this or that, but the amount of hours he. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut. It's only because he's this or that, but the amount of hours he. Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini. Tidak sesuai harapan masing-masing, ya kita boleh mengkritik bukan nyinyirin, bukan ngebully. Sinyal kejutan naturalisasi langka timnas Indonesia. John Hartman bisa nego dengan pemain belia asal A-League. Intip profilnya. Pelatih baru timnas Indonesia John Hartman segera lakukan manuvernya untuk mencari bibit baru pemain keturunan untuk bela skuad Garuda. Bahkan disebutkan John Hartman sudah berencana bakal ke Eropa untuk mencari pemain keturunan yang masih eligible untuk timnas Indonesia. Kabar John Hartman bakal bertolak ke Eropa dibeberkan ketika melakukan konferensi pers di Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. Lebih lanjut, ex-pelatih timnas Kanada itu juga mengaku sudah berbicara secara virtual dengan para pemain untuk mendalami kualitas anak didiknya. Saya sudah berbicara dengan pemain inti dengan diskusi panjang bersama kapten dan beberapa pemain senior. Belum ada pembicaraan Piala Dunia, tapi hanya untuk mengenal mereka sebagai pribadi dan memperkenalkan diri, kata Hartman. Pada akhir Januari atau awal Februari, saya akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka dan mendengarkan mereka secara langsung, sekaligus mencari pemain lain yang mungkin siap bergabung, imbuhnya. Meski santer bakal bertolak ke Eropa, John Hartman bisa melihat talenta lain pemain keturunan yang terbilang langka dan masih eligible untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Satu pemain keturunan langka yang masih eligible dinaturalisasi timnas Indonesia berasal dari Australia. Ya, sosok pemain keturunan asal Australia yang dimaksud yakni Luke Vickery. Luke Vickery merupakan pemain serbabisa yang memiliki posisi utama di lini serang, di mana Luke Vickery diketahui tengah bermain untuk klub divisi pertama Australia, MacArthur FC. Penyerang kanan yang bisa dimainkan di tengah maupun kiri itu sudah bergabung dengan MacArthur pada 26 September 2025 lalu. Sebelum bermain untuk MacArthur FC, Luke Vickery tercatat pernah menimba ilmu dan bermain untuk Western United FC sejak 3 Juni 2024 lalu. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, membuka peluang merekrut pemain naturalisasi baru. Setelah deretan pemain naturalisasi mewarnai susunan skuad Garuda sejak 2022, Hartman melontarkan kans mendatangkan pemain-pemain baru dari Eropa. Hartman menyuarakan soal pemain lain di luar dari pilar-pilar yang sudah punya caps. Pada akhir Januari atau awal Februari, saya akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka dan mendengarkan mereka secara langsung, sekaligus mencari pemain lain yang mungkin siap bergabung, imbuhnya. Pencarian pemain baru tidak hanya akan dilakukan Hartman, tetapi juga orang-orang di PSSI demi tujuan mengangkat level timnas Indonesia. Jadi, saya akan menghabiskan waktu saya bersama yang lainnya di PSSI untuk bekerja dengan sungguh-sungguh mencari pemain-pemain terbaik dan meyakinkan mereka untuk menjadi bagian dari perjalanan ini, yang akan menjadi salah satu kisah terbesar dalam sepak bola dunia. Pelatih yang kurikulum vitae-nya penuh dengan keikutsertaan di Piala Dunia, baik wanita dan pria, optimistis dengan daya saing timnas Indonesia di ajang kontinental. Untuk AFC, Piala Asia 2027, kami bisa kompetitif dengan talenta yang kami punya. Kami punya kesempatan untuk menggendor level kami. Kami harus siap, karena tim ini sangat bertalenta. Timnas Indonesia tengah memulai kisah baru bersama John Hartman. Pelatih asal Inggris itu diperkenalkan secara resmi ke publik oleh PSSI pada Selasa, 13 Januari 2026. Dukungan dan rasa optimisme pun mengalir dari berbagai pihak, termasuk dari para mantan pemain timnas Indonesia. Mereka cukup yakin dengan kemampuan John Hartman. Ex-pemain timnas Indonesia, Hamka Hamzah,
pun memiliki pandangan yang sama. Ex-bek tangguh itu juga berharap John Hartman bisa segera melakukan adaptasi dengan baik di tim Merah Putih. Pertama, selamat timnas kita mempunyai pelatih baru, karena yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola memang pelatih tim nasional, senior tentunya. Jadi, mudah-mudahan pelatih baru ini bisa cepat beradaptasi dan tentu menentukan pilihan pemain dari taktik dia sendiri. The team that's starting, and that it's a quite good team. So Saya ingin menyampaikan proses naturalisasi kan sesuai dengan komitmen kita. Erling Haaland secara terbuka mengakui kesalahan besar yang dilakukan dirinya dan sejumlah pemain senior Manchester City, usai kekalahan menyakitkan dari Bodo Glimt di ajang Liga Champions. Penyerang asal Norwegia itu bahkan menyebut hasil tersebut sebagai sesuatu yang memalukan bagi klub sebesar Man City. Manchester City bertandang ke Stadion Asmaira, Norwegia pada Rabu dini hari dengan status unggulan kuat. Namun kenyataan di lapangan justru berkata lain, karena tim asuhan Pep Guardiola langsung kesulitan sejak menit awal pertandingan. Bodo Glimt tampil agresif dan efektif, dengan Kasper Hauck menjadi mimpi buruk lini belakang City setelah mencetak 2 gol cepat dalam 25 menit pertama. Gol-gol tersebut membuat tekanan besar menghantam tim tamu yang terlihat kehilangan kendali permainan. Petaka City berlanjut ketika Jens Peter Hauck menambah keunggulan tuan rumah sebelum jeda babak pertama. Situasi semakin runyam setelah Rodri diganjar kartu merah, tak lama usai Ryan Cherki mencetak satu-satunya gol hiburan bagi The Citizens dalam kekalahan 3-1 tersebut. Usai laga, Haaland tak bersembunyi di balik alasan apapun, dan memilih tampil jujur di hadapan publik. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama beberapa pemain berpengalaman harus bertanggung jawab penuh atas hasil buruk tersebut. Saya memikul tanggung jawab penuh bersama Rodri, Gigio, Donnarumma, Tijani. Kami para pemain berpengalaman, ujar Haaland. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tetapi kita perlu lebih bertanggung jawab, karena pada akhirnya ini tidak cukup baik. Kita adalah Man City, kita tidak bisa terus-menerus kalah, seharusnya tidak seperti ini, tambahnya. Secara individu, Haaland sebenarnya tengah menjalani musim impresif, dengan torehan 26 gol dan 4 assist dari 31 laga di semua kompetisi. Namun kepulangannya ke Norwegia justru berakhir tanpa gol, memperpanjang catatan kurang tajamnya dalam beberapa laga terakhir. Saya tidak punya jawabannya, saya bertanggung jawab penuh karena tidak bisa mencetak gol, katanya. Saya hanya meminta maaf kepada semua orang, setiap pendukung Man City, setiap pendukung yang melakukan perjalanan, karena pada akhirnya ini memalukan, ucapnya. Daftar pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia mungkin akan bertambah. Sebab, paling tidak ada 3 pemain asing di BRI Super League 2025-2026 yang dikabarkan siap atau sedang menjalani proses naturalisasi. Naturalisasi pemain sepak bola bukan hal baru di Indonesia. Kebijakan ini kerap menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dalam persaingan regional maupun internasional. Jalur yang ditempuh pun beragam, mulai dari garis keturunan hingga proses tinggal jangka panjang di tanah air. Dalam konteks terbaru, isu naturalisasi kembali mencuat seiring bergulirnya BRI Super League 2025-2026. Beberapa pemain asing yang tampil menonjol disebut masuk radar, dan tengah menjalani proses menuju status warga negara Indonesia. Setidaknya ada 3 nama yang ramai dibicarakan. Ketiganya memiliki rekam jejak kuat di level klub, pengalaman panjang di Indonesia, serta kualitas teknis yang sudah teruji di kompetisi domestik. Nama Jordi Weerman sejatinya sudah lama dikaitkan dengan rencana naturalisasi. Pada 2023, gelandang berdarah Belanda ini sempat masuk daftar pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia, karena memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Jakarta. Jordi Weerman merupakan produk Akademi Feyenoord, salah satu pusat pembinaan pemain terbaik di Belanda. Sejak musim 2024-2025, pemain berusia matang itu memperkuat Madura United, dan langsung menjadi figur penting di lini tengah. Sekarang jika PSSI menghubungi saya siap. Ya, semoga saya bisa bergabung dengan timnas Indonesia dan membantu mereka juga, karena saya pikir saya dapat membawa kualitas yang menurut saya mereka butuhkan ke tim. Ciro Alves memiliki latar belakang unik. Winger asal Brasil ini pernah memperkuat timnas Brasil U20, namun belum pernah tampil di level senior. Kondisi itu membuka peluang baginya untuk membela timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Di level klub,
kontribusi Ciro Alves sulit diperdebatkan. Ia menjadi bagian penting dari kesuksesan Persib Bandung meraih 2 gelar juara Liga, dengan peran vital di sektor sayap melalui kecepatan, kreativitas, dan naluri menyerang. Meski sudah berusia 36 tahun, Ciro Alves menegaskan kedekatan emosionalnya dengan Indonesia. "Saya bermain di sini dan telah jatuh cinta kepada negara Indonesia," ujar ex-pemain Persib itu seperti dilansir dari Antara. David da Silva menjadi nama ketiga yang disebut tengah menjalani proses naturalisasi. Striker asal Brasil ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling mematikan yang pernah bermain di Liga Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Bersama Persib Bandung, David da Silva berperan besar dalam membawa tim meraih gelar juara. Pada musim 2023-2024, ia bahkan menyabet gelar top skor, bukti bahwa insting golnya masih berada di level tertinggi. Kini membela Malut United, David da Silva tetap menunjukkan konsistensi meski usia sudah menyentuh 36 tahun. Jika proses naturalisasi rampung, pengalamannya bisa menjadi aspek penting, terutama untuk kebutuhan jangka pendek Timnas Indonesia yang membutuhkan striker siap pakai di level internasional. Tolak Timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia? Pemain keturunan ini sah jadi juniornya bintang Manchester City. Tak dapat dipungkiri, Timnas Indonesia tidak pernah kehabisan stok pemain keturunan yang berkarir di luar negeri, alias abroad. Sudah ada lebih dari 20 nama di skuad Garuda besutan Patrick Kluivert yang abroad di Eropa, Amerika hingga Asia. Mulai dari Martin Paes hingga Ole Romeni. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan di Timnas Indonesia demi mewujudkan mimpi yang besar, yaitu membawa tim merah putih ke Piala Dunia. Selain yang sudah dinaturalisasi, stok pemain keturunan Indonesia di luar negeri yang belum pernah membela skuad Garuda masih melimpah. Salah satunya adalah Samuel Silalahi, pemain keturunan Batak yang kini memperkuat klub kasta tinggi Liga Norwegia. Mengutip dari Transfermarkt, gelandang serang usia 19 tahun itu yang memiliki darah keturunan Indonesia itu, lahir di Oslo, Norwegia pada 2 Juni 2005. Samuel Silalahi sudah dipercaya untuk tampil bersama Strømsgodset sebanyak 16 kali, dengan catatan 1 assist di semua ajang. Ia juga sudah mencatatkan 14 penampilan dan 1 assist untuk Strømsgodset di ajang kasta tertinggi Liga Norwegia. Sementara itu, di Strømsgodset 2, pemain berdarah Batak itu telah mengoleksi total 64 pertandingan dan mencetak 18 gol. Sebelum jadi pemain profesional, Samuel Silalahi menimba ilmu di Mandalskameretens, Norwegia, lalu bergabung dengan Strømsgodset. Pemain keturunan Indonesia tersebut resmi menandatangani kontrak profesionalnya bersama Strømsgodset pada Oktober 2023. Belakangan ini, attacking midfield berusia 19 tahun itu, resmi mendapat panggilan dari Timnas Norwegia U20. Kepastian itu diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Norwegia yang diunggah ulang oleh Samuel Silalahi di akun Instagramnya pada Selasa, 11 Maret 2025. Norwegia U20 menjadi salah satu dari 24 negara, atau 5 diantaranya dari Eropa yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia U25 di Chili tahun ini. Hamka Hamzah mengakui rekam jejak John Hartman. Pelatih berusia 50 tahun itu meloloskan Timnas Kanada ke putaran final Piala Dunia 2022. Namun, Hamka Hamzah merasa John Hartman harus cepat belajar, sebab lanskap sepak bola di Asia Tenggara jelas berbeda dengan yang dialami Hartman sebelumnya. Rekam jejaknya atau pembuktiannya kan belum kelihatan. Walaupun dia sudah membawa Timnas Kanada, tapi ini adalah hal baru buat pelatih Timnas melatih di Asia Tenggara. Jelasnya. Lebih lanjut, Hamka Hamzah juga memiliki permintaan khusus kepada PSSI. Federasi itu dinilai tidak perlu memberikan intervensi berlebihan kepada John Hartman. Tanpa ada campur tangan mungkin banyak di sini, jadi serahkan sepenuhnya kepada tim pelatih yang baru, tuturnya. John Hartman mendapatkan kontrak 2 tahun dari PSSI. Ada opsi perpanjangan kontrak selama 2 tahun pula, tergantung performa Timnas Indonesia di bawah asuhannya. Hasil undian ASEAN Championship 2026 menempatkan Indonesia di grup A bersama juara bertahan Vietnam. Selain menghadapi ASEAN Championship 2026, pelatih Timnas Indonesia John Hartman juga akan menjalani ujian awal lewat ajang FIFA Series 2026 yang digelar pada Maret mendatang.
Proses pengundian grup ASEAN Championship 2026 yang berlangsung di Jakarta menempatkan skuad Garuda di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Hasil undian ini ditanggapi positif oleh pelatih baru Timnas Indonesia, John Hetman. Menurutnya, menghadapi tim-tim kuat sejak fase grup akan membantu mematangkan permainan pemain lebih cepat. Sementara itu, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengaku optimis dengan peluang skuad Garuda di bawah juru taktik anyar tersebut dalam sejumlah turnamen sepanjang tahun ini. Sebelum tampil di ASEAN Championship 2026, Hetman akan lebih dulu menghadapi ujian pertamanya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Maret 2026 mendatang, dengan memimpin skuad Garuda di ajang FIFA Series menghadapi sejumlah tim kuat. Salah satu fokus utama Hetman saat ini adalah pembentukan tim kepelatihan. Analis sepak bola Wesley Hutagalung menilai PSSI perlu menunjuk asisten pelatih yang sesuai dengan kebutuhan dan filosofi permainan Hetman. Selain membentuk tim kepelatihan, Hetman juga dihadapkan pada tantangan pencarian pemain untuk mengisi skuad Timnas Indonesia. FIFA Series dan ASEAN Championship 2026 pun akan menjadi ajang pembuktian bagi Hetman dalam membangun kekuatan baru skuad Garuda. Ulasan lengkap terkait tantangan Hetman bersama Timnas Indonesia akan kita bahas bersama analis sepak bola Bung Kusnaini.